Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pemirsa, mari kita bincang sesuatu yang sering kita dengar dan selalu kita dengar kalau kita berbicara tentang tanaman atau dunia pertanian, baik di rumah ataupun di kebun. Apa itu? Keasaman tanah. Kita sering mendengar istilah pH tanah. Kenapa pH ini begitu penting? Sebelum saya jelaskan, mari kita pahami dulu secara mendasar apa sih yang dimaksud dengan pH itu. pH itu kepanjangan dari potential of hydrogen. Artinya tingkat keasaman suatu benda, tingkat keasaman suatu material. Namun dalam hal ini adalah tingkat keasaman tanah atau media tanam yang kita gunakan untuk bertanam atau yang kita gunakan untuk bertani. Secara teori, yang namanya keasaman tanah atau pH itu skalanya adalah kalau kita hitung ada rumusannya 1 sampai 14. 1 sampai 7 itu asam, di atas 7 sampai 14 itu basa. Jadi sebelah kiri itu asam, sebelah kanan adalah basa. 7 sampai 14 dan 1 sampai 7. Jadi sekali lagi 1 sampai 7 itu asam, menunjukkan keasaman tanah. Tapi ketika di atas 7 sampai 8 artinya itu basa. Makanya alat ukur pH atau pH meter selalu jarumnya itu menunjukkan angka 7 seperti ini. Bisa kelihatan? Menunjukkan angka 7. Artinya apa? pH netral itu ada di 7. Sehingga ketika kita gunakan pH tanah, pH meter ini di tanah, cara mengukurnya itu tinggal kita tancapkan. Jarum ini akan bergeser ke kiri. Apakah dia di bawah 7 atau 7? Oke, langsung kita buktikan aja. Cara mengukurnya kalau media terlalu kering itu dikasih air dulu, cukup ditancapkan seperti ini. Nanti jarum itu akan bergeser sekitar 1-2 menit itu dia akan bergeser ke kiri menunjukkan berapa pH yang terkandung di dalam media tanam yang di polybag ini. Atau kalau kita mau mengukur pH tanah di kebun juga seperti ini caranya. Sangat mudah. Baik, nanti kita lihat sambil ngobrol dulu kita lanjutkan. Lalu apa sih fungsinya keasaman atau pH itu bagi tanaman? Keasaman tanah atau pH buat tanaman adalah menjadi syarat mutlak di mana tanaman itu akan tumbuh dengan baik. Ketika pH tidak sesuai dengan yang diinginkan tanaman, maka tanaman itu tidak akan tumbuh dengan maksimal. Itu yang harus kita pahami. Dan persyaratan pH antar tanaman itu terkadang berbeda-beda tingkat toleransinya. Tapi rata-rata hampir semua tanaman kalau bisa diusahakan pH itu mendekati 7 atau 7 lebih baik, dikatakan sempurna. Tapi serendah-rendahnya pH itu atau keasaman itu menunjukkan angka 6. Itu minimal untuk pH. Nah, jadi sekali lagi bahwa pH itu di mana satu kondisi yang diinginkan oleh tanaman untuk tumbuh dengan baik dan sempurna. Kenapa kalau pH-nya rendah tanaman itu tidak bisa tumbuh dengan baik? Di sini masalahnya. Ketika pH itu rendah, pupuk yang kita aplikasikan pun tidak akan diserap oleh tanaman. Malah akan menjadi racun. Jadi sebagus apapun pupuk, semahal apapun pupuk yang kita gunakan, ketika pH-nya rendah, itu tidak akan diserap oleh tanaman. Yang kedua, kadang kita sering menghadapi permasalahan tanaman, baik itu gangguan hama, penyakit. Kadang kita lupa. Bahkan bisa jadi pemicu utamanya adalah pH rendah. Untuk itu ketika kita menghadapi permasalahan tanaman, kembalikan dulu ke awal, cek pH, ketahui pH-nya.
Ini paling penting. Lalu bagaimana cara meningkatkan pH tanah atau keasaman tanah yang akan kita gunakan baik di kebun ataupun di rumah? Apalagi kalau di rumah hanya membutuhkan beberapa polybag, tidak banyak. Jadi apakah perlu alat ukur pH? Ya mungkin tidak perlu kalau untuk di rumah. Tapi yang paling penting kita bisa memperkirakan pH itu baik dengan cara mencampur material yang bisa meningkatkan pH itu sendiri. Contoh, ketika kita ingin bertanam di pot, campurlah media tanam itu bisa dengan kapur dolomit atau kapur pertanian, bisa dengan asam humat, bisa juga dengan memaksimalkan bahan-bahan organik yang kita gunakan. Baik itu pupuk kandang ataupun kompos. Itu sangat membantu untuk menaikkan pH. Jadi tidak perlu punya alat pun di rumah itu kita bisa. Yang penting kita tahu bahwa untuk meningkatkan pH itu dengan barang-barang yang tadi saya sebutkan. Nah, ada contoh lagi. Kadang contoh tanaman cabai ketika sudah berbuah itu biasanya umur 2 bulan. Disitulah permasalahan itu akan muncul dan timbul masalah-masalah pada tanaman tersebut. Terkadang masalahnya karena sudah 2 bulan tanaman ini hidup di polybag, itu pH-nya udah turun. Jadi tidak ada salahnya ketika tanaman kita di pot itu udah berumur 2 bulan, kita siramkan dengan dolomit yang kita cairkan atau kita taburkan dolomit itu untuk membantu meningkatkan kembali pH itu sehingga segala penyerapan nutrisi akan berlangsung dengan baik atas segala pupuk yang kita aplikasikan. Jadi sekali lagi, pH atau keasaman itu sangat krusial buat tanaman, sangat menentukan buat tanaman. Sehatnya tanaman, bagusnya tanaman diawali dengan pH atau keasaman yang baik, timbulnya masalah, timbulnya penyakit pada tanaman, mungkin banyak juga yang penyebabnya adalah rendahnya pH atau keasaman tanah. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan sekilas ini bisa ada gambaran untuk dijadikan pemahaman buat kita bersama. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.